Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita Muscle Magic and Muscle season kedua episode ke-8. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Di tengah kesunyian yang terjadi akibat sihir pengendali waktu milik Innocent Zero, terlihat Pak Wolbert memberitahukan jika dia tak akan membiarkan mereka berbuat lebih dari ini. Dia juga tak akan menyerahkan Mas meski nyawanya menjadi taruhannya. Melihat hal itu, salah satu bawahan Innocent Zero yang membawa gunting memuji kehebatan Pak Wolbert karena dia tak terpengaruh dengan sihir penghenti waktu milik Innocent Zero. Kocaknya dia malah sok keras dan ingin menyerang Pak Wolbert secara diam-diam. Namun secara tiba-tiba, hanya dengan hasrat haus darah milik Pak Wolbert, terlihat NPC itu kena mental dibuatnya. Setelah menertawakan bahwa Innocent Zero yang sok keras, Pak Wolbert kemudian melepaskan topi dan kacamatanya. Dan dengan tatapan tajam dia berkata, jika Kroco gak boleh ikut campur. Melihat hal itu, Innocent Zero pun berkata, agar Pak Wolbert tak menjahili rekannya. Pak Wolbert lalu menanyakan apa tujuan Innocent Zero yang sebenarnya. Dengan penuh percaya diri, Innocent Zero pun menjawab jika dia ingin menjadi manusia yang sempurna. Sempurna yang dimaksud ialah abadi, indah dan kuat. Mendengar hal itu, Pak Wolbert pun menertawakannya. Karena Innocent Zero rela mengorbankan banyak nyawa demi tujuan konyol seperti itu. Innocent Zero yang tak terima dengan perkataan Pak Wolbert membuat dia memberitahukan jika keluarganya tercipta hanya demi dirinya. Bahkan Mas pun juga sama, karena Innocent Zero telah mengakui Mas sebagai putranya. Mendengar hal itu, Pak Wolbert kembali menertawakannya dan merasa jika dirinya dan Innocent Zero memang ditakdirkan untuk bertentangan. Dengan tatapan tajam, Pak Wolbert memberitahukan jika Mas akan menjadi harapan bagi dunia ini. Dan jika Innocent Zero ingin mengambilnya, maka dia harus melewatinya terlebih dahulu. Terlihat Pak Wolbert dan Innocent Zero sama-sama mengeluarkan kekuatan penuhnya yang sangat dahsyat. Melihat Innocent Zero mengerahkan pasukan iblis dengan niatan memusnahkan semua orang selain putranya, hal itu tentu saja membuat Pak Wolbert tak akan membiarkannya begitu saja. Dia kemudian mengeluarkan sihir yang membuat beberapa murid terlepas dari sihir penghenti waktu milik Innocent Zero. Tanpa basa-basi, Pak Wolbert kemudian meminta para murid yang bisa bergerak untuk melenyapkan para iblis yang ada di sana, dan mereka juga harus melindungi para murid yang lainnya. Sedangkan Pak Wolbert akan by one melawan Innocent Zero. Mendengar hal itu, Mas dan yang lainnya pun langsung menyerang para iblis. Terlihat Gehenna bersiap menghabisi para iblis karena ingin membantu Pak Wolbert melawan Innocent Zero. Namun sayatan pedangnya tak berhasil melukai para iblis, sehingga Gehenna harus mengeluarkan api hitamnya. Setelah membantu Gehenna, Orter kemudian memberitahukan jika para iblis memiliki kekuatan setara dengan penyihir garis 2. Dia kemudian menyuruh Gehenna untuk secepatnya membantu Pak Wolbert. Namun sayangnya para iblis terus-terusan bermunculan, sehingga mereka harus membereskannya terlebih dahulu. Terlihat Dot terkejut dengan banyaknya iblis yang ada di sana. Mendengar hal itu, Lance kemudian menyuruhnya untuk tidak banyak bicara dan segera menyelesaikan pekerjaannya. Innocent Zero lalu menanyakan apakah Pak Wolbert yakin jika hanya mengandalkan segelintir muridnya. Pak Wolbert pun menjawab jika Innocent Zero sebaiknya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dan supaya pertarungan mereka tak ada yang mengganggu, Pak Wolbert kemudian mengeluarkan sihir teleportasi yang membuat mereka berdua berpindah ke langit. Di sisi lain, Dot dan Lance mulai kewalahan saat menghadapi para iblis yang tiada habisnya. Mereka pun kembali dibuat terkejut saat melihat Selwar mengeluarkan tower berduri yang menjulang ke langit. Lebih parahnya, dia membuat bola duri raksasa dan bersiap menjatuhkan benda itu ke arena. Meski ingin menghentikan Selwar, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa karena masing-masing dari mereka dihadang iblis putih yang diyakini lebih kuat dari iblis biasa. Melihat Mas yang tak dihadang oleh para iblis, Margaret pun menyadari jika hal ini adalah jebakan baginya. 心は女だったのか。
Dot kemudian minta Mas untuk mengatasi Cell War karena hanya dia yang mampu melawannya dan menyerahkan para iblis yang ada di arena kepada mereka. Mendengar hal itu, Mas pun mengiyakannya dan segera pergi menghadapi Cell War. Awalnya Dot mengira jika Mas akan mendaki menara itu. Dia pun tampak ragu karena Mas akan memakan banyak waktu dan juga menjadi sasaran empuk bagi Cell War. Tapi bukan Mas namanya jika gak melakukan hal di luar Nurul, karena sesaat kemudian melihat hal itu, Dot pun menghela nafas karena Mas malah bermain Darum Autosi. Meski Mas telah merobohkan tower berduri, namun hal itu percuma karena sihir bola duri itu tak akan hilang sebelum sang MC mengalahkan Cell War. Namun kasihannya di sini, Mas malah lupa sama Cell War. Sementara itu terlihat yang lain masih berusaha keras melawan para iblis yang terus-terusan bertambah. Mulai dari Dot yang menggunakan Explom, Lance menggunakan Graviol, Margaret menggunakan Sonesre, Kaldo Gehenna menggunakan pedang hitam, dan Orter dengan sihir pasirnya. Di tengah Dot kesusahan menghadapi mereka, dia malah dikejutkan dengan adanya seorang bayi yang berada di tengah kerumunan para iblis. Namun secara tiba-tiba, babies. Dan ternyata bayi tersebut jelmaan salah satu anggota kriminal Kens yang bernama Sister Baby. Diketahui jika sihirnya bisa mengubah targetnya menjadi bayi. Meski fisiknya telah berubah menjadi bayi, namun hal itu tak membuat Dot merasa ketakutan. Dia pun berusaha menyerang dengan sihirnya. Namun sayangnya, Dot yang panik bergegas pergi dan minta bantuan Lance. Melihat Dot yang menjadi bayi, Lance malah mengira jika dia sedang ngelawak. Dia pun semakin kesal karena tak mengerti apa yang dibicarakan oleh Dot. Tak lama kemudian, terlihat Sister Baby menyerang Lance dengan sihirnya. Beruntung dia berhasil menghindari serangan itu sembari menyelamatkan Dot. Lance pun menyadari jika musuhnya kali ini bisa mengubah seseorang menjadi bayi. Bukannya memikirkan bagaimana mengalahkan Sister Baby, Lance malah fokus ke wajah Dot yang terasa sangat menyebalkan. Terlihat Lance merasa kesusahan karena harus melindungi Dot sambil menghadapi mereka. Di tengah pertarungan yang terjadi, Dot malah melepaskan diri dari genggaman Lance dan malah menghampiri mainan yang ada di sana. Setelah Lance menegurnya, Dot pun sadar jika tingkahnya telah berubah menjadi bayi. Dan sesaat kemudian, melihat Dot yang ngomel, Lance pun mengetahui jika dia sedang marah kepadanya. Di tengah kedua besti itu yang sedang bertengkar, terlihat iblis datang menyerang mereka. Beruntung Lance dan Dot berhasil menghindarinya. Di saat keadaan gawat seperti itu, mereka malah bertingkah seperti bayi dan kembali mengejar mainan. Melihat hal itu, Sister Baby pun merasa jika kekalahan mereka sudah dapat dipastikan. Diketahui jika Dot dan Lance hanya bisa memakai 10% dari kekuatan mereka. Sister Baby pun tampak senang karena dia telah menindas makhluk lemah seperti mereka. Mendengar hal itu, Dot pun merasa jika kesempatannya untuk menang sangatlah mustahil. Dia pun tampak panik saat para iblis kembali menyerang. Namun secara tiba-tiba, melihat hal itu, Dot pun terkejut karena meski kekuatannya telah dibatasi, namun dia mengimbanginya dengan membatasi jangkauan sihirnya. Dan pada akhirnya Dot mengakui jika Lance ialah murid terbaik di kelasnya. Setelah Sister Baby dikalahkan, tentu saja Lance dan Dot kembali seperti semula. Di sisi lain, terlihat Neri dan Ryo sedang OTW ke arena. Dalam percakapan mereka, diketahui jika kerajaan sihir ini dibentuk oleh seorang penyihir agung yang kekuatannya sebanding dengan dewa. Dan penyihir itu bernama Adam. Di masa hidupnya, tak ada orang yang bisa menandingi sihir kegelapannya. Diketahui jika Pak Wahlberg dan Innocent Zero merupakan murid terbaik Adam. Melihat penyerangan Innocent Zero, Ryo pun merasa jika mereka optimis akan menang. Dia pun tampak khawatir karena takut jika Innocent Zero berhasil mengalahkan Pak Wahlberg. Di sisi lain terlihat Pak Wahlberg merasa terkejut saat melihat Innocent Zero membuka jubahnya. Dan setelah lama berbasa-basi, intinya Innocent Zero memiliki hasrat untuk membawa pulang putranya dan menghabisi Pak Wahlberg. Di sisi lain, terlihat Cell masih tak menyangka jika Mas telah melupakannya. Kita pun diperlihatkan POV Mas saat melihat Cell War kali ini. Di pandangan Mas, Cell War terlihat bermuka khusus dan juga memiliki suara yang aneh.
Setelah Cell menyerangnya, Mas pun akhirnya mengenal siapa musuhnya kali ini. Terlebih lagi Cell mengungkit masalah Razor yang menyelamatkan Abel di waktu itu. Cell pun berkata jika dia akan membasmi teman-teman Mas setelah mengurus dirinya. Mendengar hal itu tentu saja Mas merasa kesal dibuatnya. Dan tak lama kemudian, terlihat Cell menyerang Mas dengan sihir durinya. Namun secara tiba-tiba, melihat Mas yang berlari di atas sihirnya, tentu saja Cell merasa terkejut. Meski dia telah mempercepat serangannya, namun hal itu tetap sia-sia. Dan secara tiba-tiba, terlihat Mas berhasil melayangkan satu tonjokan ke wajah Cell. Cell pun nampak terkejut karena sebelumnya Mas kewalahan saat menghadapi serangannya. Namun sekarang dia dengan mudahnya berlarian di atas sihirnya. Nah itu dia alur cerita episode ke-8 dari serial anime Muscle season yang kedua. Annual Story akan menceritakan episode ke-9 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.